Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Sahabat Masih Podcast yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, pada hari yang berbahagia ini, saya Muhammad Bali Amalkan kembali menemani Anda 1 jam kemudian, 1 jam ke depan, yang tentunya dalam program Masih Podcast membahas tentang ilmu dan kehidupan. Dengan tema pada hari ini yang boleh dikatakan dengan tema yang cukup menarik untuk dibahas, yaitu keberkahan pada seorang murid. Selain untuk mengetahui kita selaku pelajar bagaimana cara mendapatkannya keberkahan, juga untuk mengetahui agar kita jangan dijauhi dengan yang namanya keberkahan. Pada hari ini kita Masih Podcast menghadirkan seorang ulama muda dari Aceh Selatan, seorang pimpinan Dayah Darussalamah di Desa Trimuduro, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, yaitu Abi Fitri Mulyadi. Kita sapa dulu beliau. Abi Fitri, bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Boleh Abi menceritakan sedikit pengalaman Abi semenjak dari dalam keadaan menuntut ilmu hidayah dulu sehingga Abi menjadi seorang pimpinan dayah di masa sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan terima kasih. Jadi bertepatan dengan pada tahun 2003, jadi saya pertama-tama mengaji dulu di Dayah Darul Hasanah Asingkili, yang dipimpin pada saat itu oleh seorang ulama, yaitu Abuya Syekh Zamzam Hisham yang berasal dari Sawang. Dan juga saya masih mempunyai hubungan kerabat dengan beliau, yaitu cucu beliau, tapi bukan cucu kandung. Jadi selama saya di sana, jadi saya menuntut ilmu, di samping ada ilmu agama dan juga sekolah di Singkil. Maka setelah itu saya berpindah ke Dayah di Lamatu, Darul Muarif. Jadi banyak pengalaman-pengalaman sebagai seorang santri yang memang kadang-kadang yang membuat kita susah ataupun senang, itu biasa kita lalui pada pengajian-pengajian ataupun pada menuntut ilmu agama. Cuma pengalaman saya yang sangat membekas sehingga saya pada saat ini menjadi seorang pimpinan dayah adalah takzim kepada seorang guru. Karena pengalaman saya dulu waktu di Aceh Singkil di Darul Hasanah, yang bahwa pada saat itu 2003 masih dalam keadaan konflik. Masih dalam konflik, maka hampir semua sanak kerabat daripada keluarga besar Syekh Haji Zamzam Hisham, yang sebaya, yang seangkatan dengan saya, pergi ke Aceh Singkil. Karena di sana aman, tidak ada konflik. Ada yang mengaji saja, ada yang sekolah, dan ada ingin mengamankan diri. Jadi termasuk saya dan juga dengan teman-teman sepupu saya pada saat itu mengaji sambil sekolah. Maka manakala sudah tamat sekolah tingkat man di situ, maka saya ingin berpindah juga, karena ingin mencari pengalaman di dayah-dayah yang lain. Termasuk saudara sepupu saya, dia minta pindah dayah. Saya juga, karena ada saudara saya itu dikasih oleh Abu untuk pindah ke dayah yang lain, sementara saya tidak dibolehkan. Dan ada juga saudara yang lain, dia bukan ingin pindah kuliah, ingin pindah sekolah, tapi dia ingin melanjutkan kuliah. Jadi beliau pun mengizinkan
kawan saya ataupun adik sepupu saya itu melanjutkan kuliahnya di Banda Aceh. Tapi saya berpikir pada saat itu mungkin kalau kita pindah daerah tidak dibolehkan. Kalau kita ingin lanjut kuliah dibolehkan. Maka saya juga minta ingin pindah, alasannya ingin pindah dari daerah itu. Alasannya mau kuliah seperti kawan saya yang kuliah diizinkan oleh beliau. Maka saya meminta kepada beliau, panggilan saya dengan bahasa Acehnya, Cik, saya ingin kuliah. Dia bilang, tidak boleh, kamu di sini saja. Maka saya katakan pada saat itu, kenapa namanya si Jalin? Kenapa si Jalin itu Cik kasih? Maka dia bilang, kamu cucu saya. Kamu cucu saya, maka kamu tetap dengan saya di sini. Maka mulai daripada 2004 hingga 2005, 2006 baru saya diizinkan untuk pindah ke Lamatu daerah Darul Muarif. Maka pada saat saya sudah mungkin sudah sepantasnya pulang kampung, maka saya mendirikan balai pengajian di Kampung Trimudoro Baru, Sawang, Aceh Selatan. Maka pada saat itu dikasih diwakaf tanah oleh saudara Abuya Haji Zamzam Hisham. Tapi bukan beliau, bukan tanah beliau, tapi tanah saudara beliau. Jadi baru sekarang saya mengambil hikmah daripada kata-kata beliau kemarin itu, kamu cucu saya. Jadi walaupun bukan beliau yang membantu saya ataupun bukan daerah beliau yang saya pimpin, tapi ada tanah lain yang milik saudara beliau diwakafkan untuk daerah, yang daerah itu diberi nama daerah Darussalamah Al-Amaliyah yang sekarang bertepatan di Kampung Trimudoro Baru, Sawang, Aceh Selatan. Ada alasan lain, Abi, kenapa menamakan daerah dengan Darussalamah Al-Amaliyah? Jadi kalau nama daerah Darussalamah, kebetulan yang abang daripada Abuya Zamzam Hisham adalah Abu Hamzah Cham. Abu Hamzah Cham ini dulu dia mengaji di Darussalam, Labuan Haji. Karena beliau sudah tiada, maka ada peninggalan daerah lama, tapi tidak ada bilik, tidak ada rangkang, cuma ada sepetak tanah yang sekarang masih utuh, tapi sudah tidak bisa digunakan lagi. Maka daerah itu nama daerah yang diberikan oleh almarhum Abu Hamzah Cham. Maka saya adalah melanjutkan nama yang sudah ada itu. Dan sementara sekarang ini ada tanah lain yang diwakafkan oleh keluarga daripada Abu Haji Hamzah Cham itu. Kegiatan Abi selain mengajar di daerah, mungkin ada yang berkecimpung di dalam masyarakat. Jadi alhamdulillah selain mengajar di daerah, saya ada juga berarti mengajar pemuda-pemuda, ada juga mengajar majlis taklim orang-orang tua di Masjid Al-Ikhlas, Kampung Trimudoro Baru. Pengalamannya mungkin jadi motivasi bagi kita semua sebagai penuntut ilmu, khususnya yang ada di daerah. Nah, dari tema yang kita angkat hari ini, yaitu keberkahan pada seorang murid. Bagian dari kalangan kita sebagai santri bertanya, apa yang dikatakan berkah dan bagaimana bentuk keberkahan yang didapatkan oleh seseorang penuntut ilmu? Mungkin bisa Abi jelaskan. Jadi kalau menurut saya itu, kalau berkah ini bukan maknanya dia itu alim. Berkah ini walaupun dia sedikit ilmu, tapi ilmunya ini bermanfaat kepada seluruh masyarakat yang dipimpin ataupun yang ada yang dekat dengan beliau itu. Jadi sementara kalau kita di daerah ini bukan berarti berkah ilmu ini orang yang pandai, orang yang cerdas. Boleh saja berkah ini orang yang cerdas ini kadang-kadang waktu pulang kampung dia tidak dipakai ilmunya. Tapi berkah ini walaupun ilmunya sedikit, tapi bermanfaat bagi orang banyak. Menurut saya itulah yang dikatakan dengan berkah. Cara untuk mengetahui bagaimana pada seseorang itu mendapat keberkahan. Jadi, Pada
pada melihat seperti yang Abi katakan? Jadi salah satunya kita melihat, kita tahu bahwa ilmu itu berkah, kita ada mengajar. Ada mengajar walaupun tidak di daerah besar, adapun tidak muridnya banyak, tapi ilmu kita itu tercurahkan kepada seluruh masyarakat. Untuk mendapatkan keberkahan bagi kita santri, mungkin ada banyak cara untuk mendapat keberkahan tersebut. Karena kalau dengan satu konteks saja mungkin orang tidak mampu untuk mendapatkan keberkahan. Mungkin di dalam di dalam waktu masa belajarnya ada cara lain untuk mudah mendapatkan yang namanya keberkahan. Salah satu cara kita mendapatkan keberkahan itu dengan takzim. Dengan takzim kepada guru dan doa orang tua. Jadi kita waktu mengaji, jangan kita sepelekan seorang guru. Jangan-jangan kita mentang kita sudah pandai, sudah cerdas, ada guru yang mengajarkan kita itu, kita tidak menganggap beliau itu sebagai guru. Maka salah satu kita mendapat keberkahan itu, kita menghormati seorang guru, walaupun kadang-kadang guru itu ilmunya lebih tinggi kita daripada beliau. Yang kedua dengan doa orang tua. Maka doa orang tua ini sangat diperlukan untuk kita mendapat keberkahan. Karena banyak cerita-cerita, pengalaman-pengalaman orang-orang yang pada saat beliau itu pandai, cerdas, waktu waktu menjalani kehidupan, ataupun waktu beliau itu belajar, apakah belajarnya belajar agama ataupun dunia, cuma gara-gara tidak ada doa daripada seorang orang tua, maka kadang-kadang akhirnya beliau ini gagal sukses. Salah satunya ada dua cara mendapatkan keberkahan. Ada dua, yang pertama takzim kepada guru dan doa orang tua, di samping juga kita harus giat belajarnya. Selain cara takzim kepada guru, Abi katakan menghormatinya. Selain menghormati, karena kita lihat zaman sekarang yang namanya menghormati itu sudah langka sekali, ya. Begitu kadang-kadang yang terjadi sekarang ini, begitu dia istilahnya bebas dari masa peraturan daerah, misalnya mengaji sampai kelas 7, begitu kelas 8, jadi seolah-olah dia tidak ada lagi guru di atasnya. Itu bagaimana? Jadi salah satu kita takzim kepada guru itu, yang pertama tidak melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh guru kita. Tidak melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh guru kita. Dan tidak berpendapat kepada pendapat yang bertentangan dengan pendapat guru kita. Itu salah satu mungkin cara takzim kepada guru kita. Walaupun kadang-kadang pendapat yang kita berpendapat itu lebih benar daripada pendapat guru kita, tetapi kita jangan mengedepankan pendapat kita itu sementara masih ada guru kita. Sampai ke tahap itu. Sampai ke tahap itu cara takzim kepada seorang guru itu. Ada juga kita dengar Nabi cara takzim ilmu, ya. Sehingga berkah, bukan hanya takzim kepada guru. Kadang-kadang ada juga kita dengar konteksnya takzim kepada dayah. Itu bagaimana kriterianya? Takzim kepada dayah itu maknanya, kalau kita takzim kepada guru, tentunya kita takzim kepada dayah sang guru. Artinya, salah satu kita takzim kepada guru, apapun yang bersangkut dengan seorang guru itu, maka semuanya kita harus takzim. Termasuk keluarga beliau, anak-anak beliau, dayah beliau. Itu semuanya kita harus menghormati. Termasuk di dalam sebuah kitab, ulama-ulama besar itu waktu mengajar di atas balai, kadang-kadang beliau duduk, lalu berdiri. Ditanya oleh sang murid, "Hai Syekh, kenapa mengajar ada duduk, ada berdiri?" Maka dibilang oleh seorang guru itu, "Ada anak guru saya yang sedang bermain di bawah." Maka menghormati anak beliau juga menghormati seorang guru. Mungkin bisa Abi jelaskan, Abi kan? Ya. Dari
dari masalah-masalah yang pernah kita dengar. Misalnya kan bahkan sudah terjadi. Saya dapatkan dalam budaya begini, dia begitu menghormati seorang guru. Ya. Tetapi kadang-kadang peraturan di dalam daerah itu dia ingkari. Cara kita lihat itu sudah bertentangan keduanya. Ya. Dia menghormati guru, justru tidak menghormati peraturan yang ditetapkan oleh guru. Itu gimana? Berarti dia tidak menghormati guru. Berarti tidak menghormati guru. Tidak menghormati guru. Karena peraturan yang diterapkan di daerah itu peraturan guru. Maka orang-orang yang tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh sang guru, walaupun kita itu patuh kepada guru, berarti sama juga kita tidak patuh. Artinya ada arahan sang guru yang kita tinggalkan. Berarti itu sama juga tidak ta'zim kepada guru. Kadang ada juga begini, Abi, kan di daerah itu kita sudah dibentuk per lokal. Ya. Dengan beda-beda guru malamnya, guru paginya. Ya. Kadang-kadang sebagian murid ini hanya menghormati gurunya saja. Guru lain dianggapnya bukan guru saya. Itu bagaimana? Jadi yang sebenarnya yang ikatan itu yang pertama orang yang mengajar kita. Orang yang mengajar kita itu ada juga yang pengajarnya. Guru kita punya guru. Guru-guru itu juga punya guru. Maka kalau kita menghormati guru kita yang mengajar kita itu, maka sama juga kita harus menghormati guru yang mengajar guru-guru kita itu. Jadi misalnya pimpinan daerah, Abu. Kan tidak mungkin Abu itu mengajar kita kelas 1, Fa'ala yaf'ulu itu diajarkan kita. Apakah kita tidak menghormati Abu itu? Padahal Abu itu tidak mengajarkan kita Fa'ala yaf'ulu. Maka kita menghormati guru kita. Guru kita ini siapa gurunya? Kan ada guru-guru di atasnya. Maka kita menghormati guru daripada sang guru, maka itu juga salah satu daripada menghormati guru kita. Jadi kalau untuk misalnya tidak ada keterkaitan, Abi, kan? Tidak ada keterkaitan antara sanad ilmu guru kita dengan ustaz yang lain misalnya. Ya. Itu sikap seorang murid terhadap guru daripada sahabat kita misalnya. Ya. Guru daripada sahabat kita ataupun guru daripada rekan kita yang berbeda di mana menuntut ilmunya. Maka dari awal saya katakan tadi, apapun yang berhubungan dengan guru kita, maka semuanya itu harus kita menghormatinya. Seperti kawannya, anak-anaknya, kerabat-kerabatnya, dan guru-guru yang lain yang tidak ada bersanad dengan kita, itu adalah kawan guru kita. Walaupun beliau itu tidak mengajarkan kita, tapi guru kita itu mengajar kita. Maka kita menghormati guru-guru yang lain, itu sama juga seperti kita menghormati guru-guru kita. Karena teman guru kita. Jadi mungkin bisa Abi sampaikan kepada sahabat Masih Podcast penyebab daripada seorang murid mendapatkan keberkahan dan juga penyebab jauhnya daripada keberkahan. Sehingga kita ini selaku santri yang masih mondok dia tidak melakukan hal-hal yang syubhat sehingga kita jauh daripada yang namanya keberkahan. Jadi di samping tadi yang sudah saya katakan tadi, yang bahwa salah satu mendapat keberkahan, takzim kepada guru, kepada orang tua. Jadi ada juga hal yang lain yang membuat keberkahan kita di daerah adalah apa yang kita makan, apa yang kita minum berasal dari harta yang halal. Maka salah satu penyebab orang tidak mendapat keberkahan, orang tuanya, adapun bahkan kita mencari harta yang tidak halal. Maka tidak sedikit orang-orang yang kaya, yang mempunyai kenikmatan dunia. Jadi ini tidak kita katakan bahwa harta orang kaya itu tidak halal. Mungkin kalau tidak halal, tidak syubhat. Maka kenapa yang betah di daerah itu anak-anak yang kita katakan kurang mampu. Karena harta orang yang kurang mampu ini kadang-kadang jauh daripada syubhat. Maka keberkahan adapun orang yang sukses ini adalah orang yang berasal daripada keluarga kurang mampu. Tapi kalau keluarga yang mampu, mungkin patut dikatakan bahwa mungkin hartanya
itu berasal, kalaupun tidak dari haram, mungkin ada syubhatnya. Maka salah satu cara kita mendapat keberkahan ini, apa yang kita makan, apa yang kita minum ini berasal dari makanan yang halal. Baik, terima kasih Abi. Terakhir kita minta dari Abi untuk sahabat Masih Podcast memberikan satu motivasi khususnya bagi kalangan penuntut ilmu, umumnya bagi masyarakat kita yang sampai sekarang masih berguru kepada seorang guru. Jadi terima kasih. Jadi di dalam kita menuntut ilmu ini ada 3 komponen yang harus bersungguh-sungguh supaya kita mendapatkan ilmu dan berkah. Yang pertama, bersungguh-sungguhnya seorang murid. Kita harus bersungguh-sungguh belajar, menghafal, dan mengulang-ulang pelajaran yang telah disampaikan oleh sang guru. Yang kedua, bersungguh-sungguhnya orang tua. Di samping kita bersungguh-sungguh tadi menuntut ilmu, ada juga tunjangan ataupun pengaruh daripada orang tua ini harus bersungguh-sungguh pula. Jangan nanti ada orang tua waktu minta jajan oleh anak santrinya ataupun minta kitab, kita sebagai orang tua tidak memberikannya. Sementara kalau untuk sekolah ataupun untuk kebutuhan yang lain kita penuhi. Itu tidak ada namanya kesungguhan orang tua untuk mendidik sang anak. Yang ketiga, dengan bersungguh-sungguhnya sang guru. Maka guru ini juga harus bersungguh-sungguh untuk mencetak generasi muda ini supaya menjadi manusia-manusia yang berilmu. Maka 3 komponen ini sangat diperlukan pada saat kita di dalam menuntut ilmu dan mendapat keberkahannya. Yang pertama tadi, dengan bersungguh-sungguh si pelajar. Yang kedua, dengan bersungguh-sungguhnya orang tua. Yang ketiga, dengan bersungguh-sungguhnya guru yang mengajar kita. Mungkin terakhir Abi bisa Abi uraikan sedikit kriteria bagi 3 komponen. Yang pertama, bagi seorang murid harus ada bersungguh-sungguh. Ya. Mungkin bisa Abi uraikan bagaimana seorang murid itu harus bersungguh-sungguh. Juga bagi orang tua untuk bersungguh-sungguh supaya mendukung penuh anaknya dalam menuntut ilmu hidayah. Ya. Yang ketiga juga seperti Abi katakan, yaitu bagi seorang guru. Jangan mungkin seorang guru sudah kan secara tidak langsung sudah mempunyai kewajiban Nabi dalam mengajarkan murid-muridnya. Sehingga dengan nanti sesuatu yang Abi sampaikan menjadi motivasi dan perubahan bagi orang-orang yang tidak mendapatkan 3 komponen ini. Jadi yang pertama tadi, pelajar ini harus bersungguh-sungguh. Makna bersungguh-sungguh di sini adalah seperti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di daerah tersebut. Salah satunya wajib berjamaah. Kita harus bersungguh-sungguh, harus giat, harus cepat kita menerapkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh sang guru kita tadi. Dan waktu mengaji, jangan kita hanya di daerah tidur-tidur saja. Jadi ada naik ngajinya, ada menghafalnya, ada mengulangnya, dan lain sebagainya untuk kita dapat ilmu yang telah dikasih oleh sang guru kita. Yang kedua, bersungguh-sungguhnya orang tua, salah satunya dengan dengan memberikan kebutuhan sang anak untuk menunjang pendidikan agamanya. Apakah belanjanya, makan minumnya, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk kebutuhan mencari ilmunya. Yang ketiga, bersungguh-sungguhnya seorang guru. Jangan guru ini terlalu nanti tidak semangat untuk mendidik sang guru. Salah satunya kadang-kadang ada sang murid ini yang lambat IQ-nya, yang lambat penghafalannya. Jangan kita cepat kali marah. Apa kamu ini? IQ-nya min plus lah ya. Dia ya tren gede. Turun. Jadi salah satunya seorang guru ini harus semangat mendidik pelajar-pelajar ini, karena pelajar ini macam-macam pola pikirannya, sehingga macam-macam pola pikirannya juga kita harus sebagai guru harus bersungguh-sungguh untuk bagaimana cara santri ini, murid ini harus pandai dia. Itu salah satu daripada 3 cara tadi.
kepada Abi kami ucapkan, sahabat Masih Podcast, dengan berakhirnya uraian dan uraian motivasi daripada guru kita, maka berakhirlah acara Masih Podcast pada hari ini dengan satu tema, yaitu keberkahan kepada seorang murid. Sehingga kita mendapatkan 3 pelajaran di dalam tema tersebut. Bagi kita selaku penuntut ilmu hidayah, juga bagi orang tua yang ada di rumah untuk mendukung sepenuhnya pendidikan anak kita yang berada di daerah dalam menempuh ilmu pengetahuan agama. Juga bagi seorang guru dalam mengajarkan ilmu kepada seorang muridnya. Semoga dengan uraian tersebut kita menjadi termotivasi dalam belajar dan mengajar ilmu agama. Baiklah sahabat Masih Podcast, cukup di sini acara kita pada hari ini. Jangan lupa ikuti terus acara Masih Podcast melalui akun YouTube Masih TV dan juga akun Instagram Masih Podcast dan juga akun TikTok Masih Podcast.